Tapi saya nggak nyangka bakal kejadian seperti ini, Mbak. Iya, Mas. Oh, maaf Mbak, keenakan. Keenakan? Maksudnya? Jauh banget sih jalannya. Kita nggak sampai-sampai dari tadi. Iya nih Put, aku pikir nih ya, kita itu bakalan ke desa yang sangat dekat, tapi taunya malah jauh kayak gini. Iya, aku pikir meskipun desanya jauh juga nggak apa-apa, tapi setidaknya kita dijemput gitu loh, Vin. Kamu nggak konfirmasi lagi tuh sama pihak kantor yang udah nyuruh kita tuh buat tinggal di sini? Udah, mereka cuma bilang segala sesuatunya udah tersedia di sini. Jadi aku ya nggak ribet lagi dong. Ternyata kita harus olahraga sejauh ini ya. Tersedia dari mana? Ini aja kita masih jalan kaki, nggak ada fasilitas apapun. Udah, anggap aja JJS, jalan-jalan santai. Ya nggak? Kapan lagi gitu kamu olahraga kayak gini? Put, kamu tahu nggak? Kalau kulit itu nggak biasa terkena sinar matahari, itu yang ada kulit kita tuh bakalan meleleh. Aduh, udah nggak bakalan meleleh. Nanti kalau kita balik ke kota, kita tinggal perawatan aja lagi. Yang penting tugas kita di sini tuh selesai dan kita dapat bonus, ya nggak sih? Iya sih. Berapa hari sih kita ada di sini, Put? Kayaknya sih 14 hari atau 10 hari gitu. Kemarin aku baca di proposalnya gitu. 14 hari kan setengah bulan kita ada di sini, Put. Ya mau gimana lagi, namanya udah tugas, Vin. Udah cepet-cepet. Semua gara-gara dua wanita itu ya. Aku sampai gak fokus jalan. Memang siapa tuh ya bikin aku itu salah tingkah? Gimana motorku ya? Udah rusak, barusan udah kriuk. Jadi penasaran aja. Aku harus buntutin dua wanita itu. Takutnya dia itu mencari jodoh. Pasti aku yang dipilih karena aku keren, aku mempunyai motor. Tapi gimana mau berdiri aku ya? Aduh, susah banget nih. Tunggu wanita cantik. Tunggu ya. Aduh, kok gini sih? Ini kalau tidak dirapikan bisa menjadi sarang ular atau kelabang seribu. Nanti kan bisa aku sendiri yang repot. Kenapa gak aku bikin kayu bakar aja nih ya? Kan lumayan nih, lumayan banyak. Tapi sayang, bisa aku daur ulang menjadi kursi, menjadi lemari mini. Kan bisa aku pakai lagi nih. Ngomong-ngomong, ini udah jam berapa ya? Jam 10:20. Aku makan dulu deh.
Siapa ya? Kita ini ada pekerjaan Pak di desa ini. Iya betul. Pihak kantor udah kasih kabar kan Pak? Ya. Oh, jadi kalian itu Nona Tipru sama Neng Pinoy. Pak, mohon maaf ya, nama saya itu Vina dan teman saya ini Putri. Oh, ini Tipru, ini Pinoy. Putri Pak. Putri. Vina. Vina. Iya. Jadi pihak kantor sebelumnya sudah memberitahu akan kedatangan kita berdua kan Pak? Sudah, Neng. Kalian berdua mau ngecek lapangan kan? Iya betul Iya, Pak, sekali Pak. betul. Dan untuk 14 hari ke depan semoga kita bisa bekerja sama ya supaya kerjaan kita juga cepat selesai. Amin. Pak, kalau 14 hari ke depan kita kan nggak merepotkan ya Pak? Oh, tidak, tidak. Selagi kalian tidak bikin masalah dan tidak bikin onar di desa ini, saya itu tidak masalah, Non. Iya Pak, kita berdua juga akan berusaha untuk berbaur dengan masyarakat kita dan kita juga akan berusaha untuk menjaga sikap kita agar tidak Pak. mengecewakan Bapak dan warga sekitar. Terima kasih, Non. Ya sudah, ya sudah. Kalau gitu kita ini mau langsung bergerak Pak karena kita nggak bisa lama-lama, masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Betul Pak. Ya sudah Pak, gimana bisa langsung kita berangkat sekarang Pak? Oh, bisa, Non. Bisa, Non. Tapi sebelum itu kita boleh titip barang kita di sini dulu iya. nggak? Soalnya berat Pak. Berat Pak. Semuanya sudah disediakan tempat, Non. Oh gitu, jadi iya. tempat tinggal kita bukan di rumah Bapak ya? Bukan, kalau sama saya nanti bisa Oh iya Pak, tidak usah diterusin ya Pak. itu. Ya udah kalau begitu saya minta tolong bisa antarkan kita berdua ke tempat kita. Monggo. Iya, Tapi Pak. kita naruh barang dulu ya. Iya, ini kan kita Iya. mau taruh barang dulu Pak. Habis Iya. itu kalian harus berkonsultasi kepada toko pemuda di sini. Oh iya gitu ya. Oh baik. Ya sudah, mari Pak. Silakan. Sebentar Pak. Kenapa kita nggak konsultasi sama Bapak ini aja? Kenapa harus sama pemuda di desa ini Pak? Saya itu bukan pakarnya, Non. Oh, bukan pakarnya ya. Iya. Betul. Yaudah yuk. Ada ya Bu. Ikutin aja. Iya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya Kapan ya bisa turun hujan? Udah lewat dari 6 bulan, masih aja belum turun hujan. Kalau kayak gini kan, sawah-sawahku kekurangan air semua. Apalagi air di kali. Rasanya semakin mengecil tambah lama. Kalau dalam bulan ini nggak turun hujan, mungkin aku nanti akan gagal panen semuanya ini. Padahal dana yang sudah aku pakai udah sangat banyak. Gimana ya solusinya agar aku bisa mendapatkan air untuk sawahku ini? Atau dengan cara aku ngebor aja ya? Ya siapa tahu bisa. Kedalaman 70 meter udah ada mata air. Nggak apa-apa lah berkorban sedikit. Tapi kan untuk dipakai jangka panjang. Daripada kayak gini pusing memikirkannya. Ini nih. Yuyu ini harus dibasmi nih. Kalau enggak, ini buat lubang, airnya jadi cepet terkuras nanti. Habis maghrib nanti aku harus datang ke sini cari yuyu. Neng, Iya Pak. nanti kalau semisal kalian sudah bertemu sama toko pemuda di sini, kalian harus sopan dan harus ramah ya. Soalnya dia itu lumayan disegani di desa ini. Pak, buat dokumentasi bisa nggak kita foto Bapak? Iya Pak. Berdiri di sana ya Pak. Berdiri. Boleh. Pak. Bentar Pak. Gimana sih? Putri. Kayaknya ada yang salah deh Put dari hasil foto ini Put. Apanya yang salah? Bapaknya itu kalau gaya nggak usah gini-gini dong. Apa sih jarinya digigit-gigit gitu? Ya mungkin dia tuh mau narsis. Boleh lihat nggak? Boleh. Pak, kita foto sekali lagi ya Pak.
Udah ganteng kok, Neng. Enggak, Yang kayaknya bener ya, Pak, ya? Kayaknya kurang sah. Sini saya kasih tahu ya, Pak. Posenya yang bagus gitu. Permisi ya, Pak. Bapak itu yang tegap, terus itu kok miring sih? Pak, tahu tegap enggak? Tegap itu seperti ini, Pak. Nah, kayak robot. Bibirnya, Pak. Udah gini aja deh, Put. Ya udah, Lebih udah, baik sebentar. daripada yang tadi. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, Pak. 1, 2, 3. Lagi. Maaf ya, Neng. Saya itu tidak bisa foto. Oh iya, Pak. Iya, nggak Maklum, apa-apa, Pak. ya. Kita bisa maklumin kok, Pak. Nggak apa-apa. Kalau kalian kurang, foto lagi nggak apa-apa kok. Oh, udah. Enggak, Pak. Kita harus secepatnya ketemu sama tokoh pemuda di desa Iya. ini ya, Pak. Jadi bisa Bapak antar sekarang. Bisa Nanti dong. sambil lalu kita sambil dokumentasikan pemandangan setempat ya. Boleh? Wah, ide bagus tuh, Neng. Yaudah. Yaudah yuk. Ini ngomong-ngomong, kalau mayoritas warga sini tuh profesinya sebagai apa ya, Pak? Petani. Selain petani, warga di sini itu pergi ke luar negeri. Oh, liburan ya, Pak? Ternyata. Bukan. Terus? Jadi TKI. Oh gitu, merantau. Jadi pembantu rumah tangga di sana. Pantesan ya, Pak, desa ini kok kayaknya sepi banget. Tapi hamparan sawah di sini tuh luas-luas banget dan terawat banget gitu. Nah, itu diakibatkan karena toko pemuda yang ada di desa ini. Warga di desa ini kok nggak memanfaatkan kekayaan alamnya ya, Pak? Contohnya nih ya, kalau saya lihat dan juga kamu lihat ya, Put, tanah-tanah di sini itu subur, juga sawah-sawah di sini itu hijau semua, seger, Pak, dilihat mata. Warga yang lain itu bukan tidak mau memanfaatkan tanah di sini. Oh iya. Cuman dia itu lagi sibuk. Sibuk? Kebanyakan sibuk. Sibuk, maksudnya sibuk gimana, Pak? Sibuk sama pekerjaan masing-masing? Betul. Atau sibuk, Put? Katanya mayoritas di sini tuh petani. Terus punya kesibukan lain? Ya iyalah, nggak semua warga di desa ini tuh mau jadi petani. Ada sebagian besar yang jadi petani dan ada yang sebagian besar itu maunya kerja ke luar negeri. Nah. Seperti yang Bapak itu tadi bilang. Mbak ini pinter, tapi kamu kenapa kok agak kurang ya? Bapak, teman saya cuma kurang membaca proposalnya aja kok. Ya kan? Enggak, Pak. Mohon maaf ya kalau Bapak bilang saya ini agak kurang. Tapi saya kan cuma tanya informasi, Pak. Sebagai narasumber, Bapak ini wajib loh kasih informasi sama saya. Jadi Bapak itu ngomong aja nggak apa-apa lagi. Lo kan nggak ada bisa lain sama aku, Put. Iya. Tanya informasi itu yang bermanfaat dong. Jangan bertanya yang tidak ada untungnya. Udah Pak. Jadi ini kita lanjut kemana? Kita harus menemui siapa? Dan tokoh pemuda yang Bapak maksud itu siapa? Betul. Toko pemuda yang saya sebut itu sering ada di sawah. Ya sudah, gitu mari, ya. Pak. Kebetulan banget ya Pak ya kita kedatang ke sini. Kebetulan orangnya juga ada di sawah. Mari Pak. Silakan, Neng. Lurus aja, Neng. Iya, Bapak duluan. Bangga ya, Put. Neng, Iya Pak. ngomong-ngomong kalian berdua belum mandi ya? Ya Udah kok. mau mandi gimana Pak? Tadi kan kita cuma naruh barang aja terus langsung ke sini karena kerjaan kita itu banyak. Makanya. Fer! Kecut! Fer! Ferry! Pak. Iya, Kang. Sini dulu atuh. Ya, Kang. Ada apa, Kang? Ini Fer, ada orang kota yang mau bertanya-tanya kepada kamu nih. Oh, Ferry. Putri. Vina. Kedatangan mereka ke sini untuk turun langsung ke lapangan, Mas. Loh, kenapa sama saya, Kang? Kan ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Mas Ferry sebagai tokoh pemuda di sini, saya memasrahkan mereka berdua kepada Mas Ferry. Loh, saya mana berani atuh, Kang? Loh, kenapa kamu harus takut, Fer? Ya, saya kan takut melangkahi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Loh, tapi ini semua sudah atas izin dari Bapak Kepala Desa, Mas Ferry. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa kalau sudah Pak Kepala Desa yang ngizinin. Ya, saya mau-mau aja, Kang. Nah, gitu dong. Sebagai tokoh pemuda, kamu itu harus semangat. Ya udah, kalian berdua saya tinggal di sini ya. Kalian kalau mau tanya-tanya sama Mas Ferry saja. Oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya udah, Mas.
Saya pamit undur diri dulu ya. Oh, siap Kang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, gimana jadi soal kekayaan alam di sini itu seperti apa? Dan Mas, kalau bisa tangannya ini harus dijaga dengan rutin ya supaya tidak kotor. Ngapain sih? Ganteng Put, kayak cowok-cowok di kota. Coba deh lihat. Ya tapi nggak gitu juga Vina, ingat ya jaga sikap. Gak apa-apa sekali-sekali kan ambil kesempatan dalam kesempitan. Mas, sebelumnya kita berdua minta maaf ya. Kita datang ke sini untuk melakukan pengecekan lahan di daerah sini dan kita juga sudah mendapatkan tugas dari kantor dan kantor juga sudah izin sama Pak Kepala Desa. Oh, siap Mbak. Gimana bisa saya bantu ya Mbak? Oh iya, jadi selama 14 hari ke depan selama kita berdua ada di sini, kita mohon bantuannya dan mohon bimbingannya untuk mengarahkan kita ke tempat-tempat yang sudah menjadi titik koordinat dari kantor kita. Iya betul, tapi jangan cuma kasih tahu aja ya Mas. Mas ini harus menemani kita dimanapun kita itu berada. Karena kita itu selain harus dekat-dekat dengan Mas ini, kita itu harus juga butuh kasih sayang dari Mas ini. Vin, apaan sih? Kok mulai ngelantur ngomongnya? Tapi Put, selain Masnya itu kasih pemahaman sama kita, Masnya tuh harus kasih sayang sama kita supaya pemahaman kita itu berjalan dengan lancar di desa ini. Itu juga harus butuh kita. Vin, ya tapi nggak harus pakai kasih sayang juga. Cukup dengan penjelasan yang baik dan lugas. Itu udah cukup buat kita, nggak harus ada kasih sayang. Kamu nggak usah ngawur deh. Enggak ada tuh prinsip kayak gitu. Yang ada kalau bicara nggak menggunakan kasih sayang, kita tuh nggak bakalan ngerti. Udah deh, terserah kamu. Bentar ya Mbak. Iya. Sebenarnya Mbak ini gimana prosedurnya itu, mau tanya apa gitu? Kok saya dari tadi jadi bingung. Tanya-tanya gini, Masnya udah pernah nikah atau belum? Udah punya pacar atau belum? Vina, itu bukan pertanyaan yang harus kita tanyakan sama dia. Saya masih belum nikah, saya masih belum punya pacar. Saya masih fokus dalam pekerjaan saya. Masih jomblo. Gini Mas. Permisi. Iya. Jadi mohon maaf ya kalau pertanyaan teman saya itu agak keluar dari topik kita. Oh. Sebenarnya hari ini jadwalnya kita mau cek lahan dan lapangan yang akan kita bangun resort. Jadi kita membutuhkan dokumentasi dan penjelasan dari Mas tentang ini ukurannya berapa hektar gitu. Ya, kalau gitu silakan kita ngobrol di sebelah sana aja. Oh gitu. Mas, selesai ini kita boleh kan tahu rumahnya di mana? Rumahnya Mas maksudnya supaya kita tuh bisa main-main. Enggak Mas, bercanda Mas. Mari Mas. Ya. Vina, kamu kalau ngomong tuh yang serius dong. Gini ya Mbak. Pertama-tama saya minta maaf. Banyak warga-warga yang menolak akan adanya pembangunan proyek tersebut. Tapi sudah saya yakinkan terhadap mereka. Jika ada pembangunan di sini, otomatis warga-warga di desa ini akan diuntungkan, dapatkan lahan pekerjaan, dan yang nomor 2, desa kita itu tidak akan ketinggalan zaman, maksudnya daripada desa-desa yang lain yang sudah maju-maju. Nah, tapi mereka ya mohon maklum lah, butuh diyakinkan agar mereka itu tahu, karena mereka itu maksudnya. Iya Mas, lanjutkan. Karena mereka itu maksudnya mereka takut desa mereka itu akan hilang, gak seperti dulu lagi. Tapi kalau kita tidak melakukan perubahan, ya kita akan tetap selayaknya orang yang tidak tahu akan zaman yang sudah berkembang. Ya, kita paham Mas. Kita memahami kekhawatiran masyarakat di desa ini tentang pembangunan yang akan kita laksanakan di sini. Jadi, kita juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka semua mengetahui dan mereka semua juga akan kami berikan penjelasan agar mereka itu nantinya akan mendapatkan lapangan pekerjaan di tempat yang akan kita bangun. Nah, bagus itu. Bagus itu, Mbak. Nah, kalau semisal orang dari proyek tersebut yang meyakinkan mereka, siapa tahu mereka mau dibujuk. Iya. Jadi kita datang ke sini
Saya dan teman saya datang ke sini untuk mengecek lahan. Dan selain itu, Kita mau cari jodoh, Mas. Iya, kita cari jodoh. Siapa tahu di sini ada yang cocok sama kita. Kita bakalan bawa dia itu ke kota. enggak mas. Maksud saya sekaligus kita memberikan pemahaman dan meyakinkan kepada masyarakat di desa ini akan pembangunan itu tidak akan merugikan, tapi malah menguntungkan. Ya sudah kalau kayak gitu Mbak, saya akan memberitahu lahan yang akan ditempati proyek tersebut. Mari saya jelaskan semuanya. Gending juga dong, Mas. Iya. Sebentar mas. Oh ya, Kamu tunggu aja di situ nih, aku titip tas aku. Kamu kan nggak pernah nih, jarang banget nih jalan di jalanan segini nih. Nanti kamu jatuh, nanti ada apa? Mending kamu tunggu di situ. Enggak mau ikut. Duduk. Tadi mas, gimana? gini Mbak. Nah, yang akan ditempati proyek resort itu Iya. di sebelah sana Mbak. Oh, di sebelah sana. Nah iya, Pak Burhan meminta saya agar mencarikan lahan yang lebih tinggi untuk pembuatan resort tersebut, agar resort itu bisa melihat segala pandangan ke kanan, ke kiri, selatan, utara, timur, barat. Seperti itu kata Pak Burhan, Mbak. Iya, kita juga menomorsatukan pemandangan sebenarnya mas. Seperti view itu kan salah satu poin terpenting kita. Jadi selain fasilitas yang memadai dan fasilitas yang mewah, kita juga akan menyuguhkan pemandangan yang bagus kepada para wisatawan yang akan datang ke resort kita nantinya, begitu. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Wah, ternyata bagus juga ya mas pemandangannya kalau dari atas sini. Iyalah Mbak, pasti bagus karena itu pilihan dari Pak Burhan. Iya, memang pilihan dari Pak Burhan itu nggak pernah salah. Dan makasih ya udah nemenin saya, dan maaf tadi saya hampir jatuh. Sama-sama Mbak, ya nggak apa-apa. Namanya orang nggak pernah ke sawah, apalagi jalannya kan sempit. Iya. Ya sudah Mbak, temannya lagi menunggu tuh. Iya, kasihan kalau lama aku tinggal. Ya udah, saya permisi dulu ya mas, terima kasih. Siap, Sampai jumpa nanti. sampai jumpa nanti Mbak. Hai, aduh. Alhamdulillah. Capek. Capek atau enak kamu jalan sama cowok itu? Capek. Gerah nih Vin, badan aku lengket semua. Kita mandi dulu yuk. Kita pulang yuk. Cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Aku tahu kok kalau kamu juga naksir kan sama dia. Iya, enak aja. Aku kesini cuma sebatas kerjaan sama dia. Ya udah, ayo. Aku pengen mandi, gerah nih badan aku nih lengket nih. Ini lengket semua. Masa kamu nggak lengket sih? Dari tadi kita belum mandi loh. Yuk. Mas, sebelumnya terima kasih banyak ya. Kita mau mandi dulu, mau istirahat dulu sebentar. Mas, atur jadwal lagi ya. Besok aku yang ngajak jalan-jalan ke tengah sawah-sawah kayak gitu ya.
Iya Mbak, iya sama-sama Mbak tuh. Iya, yaudah. Permisi Mas, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Tapi Mas, Vina kamu ini apa-apaan sih? Orang kota aneh-aneh ya. Sudahlah. Aku juga mau balik. Mau cari rumput dulu. Kesel banget ya sama Putri. Kenapa Putri tuh nggak mikirin perasaan aku? Padahal kan tadi baru ketemu orang itu, aku tuh udah timbul rasa suka sama dia, rasa kagum. Kamu nggak mandi, Vin? Enggak, aku itu lagi males mandi. Kenapa sih? Kok gitu sih? Kan kita habis perjalanan jauh. Terus tadi kita belum sempat bersih-bersih badan. Kita harus langsung ke lapangan. Harusnya mandi dong. Kamu nggak lengket ya badannya? Kamu nggak usah sok perhatian sama aku. Kalau kamu emang perhatian, kamu emang mau jaga perasaan aku, kamu nggak mungkin tadi berduaan sama orang atau cowok yang aku kagumin. Aduh Vina, masih aja tetap yang tadi. Aku beneran nggak ada apa-apa sama dia. Aku sama dia tadi cuma sebatas ngecek lahan doang. Aku nanya-nanya doang. Lagian selama ini kan kamu nggak pernah jalan di jalanan sawah kayak gitu. Aku tadi aja hampir jatuh, apalagi kamu bisa-bisa nyungsep kamu. Putri, ini bukan masalah aku itu nggak pernah jalan di sawah kayak gitu, tapi ini masalah perasaan aku. Seharusnya Put, aku tadi tuh nggak ngeliat kamu berduaan sama cowok yang aku kagumin. Apalagi kamu asik banget ya sama dia. Ngomong apaan tadi kamu sama dia? Ya Allah, aku nggak ngomong apa-apa, cuma sebatas nanya lahan doang. Ini sebatas pekerjaan kita. Lagian aku sama dia nggak ada apa-apa kok. Aku juga nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Udahlah, kamu tuh nggak usah khawatir berlebihan. Nggak, udah. Dari sisi tadi aku ngeliat kamu, aku tahu kok kalau kamu itu juga kagum, suka sama dia. Tapi kamu malu kan buat ngungkapin itu? Aku udah tahu Putri. Kalau kamu itu mau nikung aku, mau ngehancurin teman sendiri, iya kan? Apaan sih? Kita berdua datang ke sini untuk masalah pekerjaan ya. Aku dari awal udah bilang sama kamu, kita datang ke sini masalah pekerjaan bukan hal yang lain. Tapi kamu sendiri kan, tadi kamu baru kenal, baru ketemu dia aja kamu langsung kayak gitu. Siapa sih Put yang punya pikiran kalau aku itu punya perasaan di desa ini? Aku nggak punya perasaan sedikit pun kalau aku itu kepikiran mau suka sama cowok di desa ini. Ini perasaan aku Put, aku punya keputusan sendiri. Ya udah, kalau emang itu keputusan kamu terserah kamu, Vin. Terus ngapain kamu marah sama aku? Aku udah bilang aku nggak ada apa-apa ya. Terus gara-gara ini kamu sama aku mau jadi berantem. Terus kerjaan kita jadi berantakan kayak gini. Gimana sih, Vin? Yang profesional dong kalau kerja. Kalau kamu emang nggak ada apa-apa, nggak mungkin cowok yang aku kagumin itu tadi bantuin kamu. Bukannya aku nggak mau profesional, aku profesional kok. Tapi ini tentang perasaan aku. Sakit Put, kamu lukain perasaan teman kamu sendiri. Kamu emang nggak punya otak, kamu nggak punya pikiran. Vina, kamu... Waalaikumsalam. Maaf ganggu. Gini Mbak, saya ada perlunya sama kamu. Sini, permisi. Gini Mbak, barusan saya bertemu dengan Pak Kades. Nanti malam Mbak diminta datang ke kantor. Oh gitu ya? Iya. Kebetulan kita sama-sama nggak punya HP, nomor HP-nya Mbak. Jadi boleh saya minta nomor HP-nya ya Mbak? Oh, boleh. Ya sudah. Berapa Mbak? Sini. Dah. Saya simpan ya. Iya. Atas nama Mbak Putri. Jadi tadi Pak Kades berpesan sama Mas Ferry. Iya Mbak. Tadi Pak Kades iya. itu nelpon sama saya waktu saya ambil rumput. Nah jadi nyuruh Mbak dan temennya itu untuk ke kantor menemui Pak Kades. Oh gitu ya, udah. Ada yang Pak Kades ingin bicarakan gitu. Iya Mas, nanti setelah Isya saya sama Vina bakalan ke kantor kok. Ya kan, Vin? Aku nggak mau ikut. Kamu aja sendiri ke sana. Kok gitu sih, Vin? Loh, ada apa Mbak? Ini perintah Pak Kades loh Mbak. Oh, enggak Mas, enggak ada apa-apa kok. Vin, ayolah. Kalau masalah hati itu nggak usah dibawa ke kerjaan. Lagian emang bener nggak ada apa-apa kok aku sama dia. Lagian nanti malam kita berdua diundang sama Pak Kades untuk datang ke kantor. Nggak mungkin dong kalau kita nggak datang. Emangnya kenapa? Kalau aku libatin hati aku dalam masalah pekerjaan, itu kan hati aku, bukan hati kamu. Nggak bisa gitu. Ini pekerjaan, kamu harus bisa memposisikan semuanya dong. Enggak, Put. Udah deh, aku nggak butuh omongan kamu itu. Kamu diem, nggak usah ngomong. Mas. Iya Mbak, ada apa ya? Perlu kamu tahu ya, kamu tuh nggak bersyukur ya. Kamu itu udah aku kagumin, udah aku sukain. Tapi kamu malah berduaan sama temen aku sendiri. Kalian berdua ini nggak punya hati. Maksud Mbak apa ya Mbak?
Ya, Saya kok nggak ngerti? Kok malah jadi kita berdua yang nggak punya hati sih, Vin? Ya kan kalian yang nggak pernah ngerti perasaan aku gimana. Loh, kita kan baru ketemu tadi, Mbak. Gimana saya bisa ngerti perasaan Mbak? Mas, tadi aku juga ikut kan. Cek lahan di sana. Mas itu nggak pernah nganggap aku. Mas itu nggak pernah ngelihat aku. Padahal waktu kita pertama ketemu, aku tuh menyimpan rasa kagum, rasa suka sama kamu. Tapi kamu nggak pernah bersyukur udah aku sukain. Dan buat kamu, Put, kamu tuh mencari kesempatan dalam kesempitan. Buktinya aja kamu mau aja. Kalau kamu emang pikirin perasaan aku, kamu bisa nolak tawaran lelaki ini, Mas Ferry, untuk melihat lahan di sana. Hei, Vina, dengerin aku ya. Aku nerima ajakan dia karena aku mau pekerjaan kita berdua itu cepet selesai. Aku nggak mau berlama-lama. Kamu tahu sendiri kan pekerjaan kita tuh masih numpuk banget. Kalau aku mau ulur-ulur waktu, mau sampai kapan kerjaan kita kayak gini? Kalau kamu mau pekerjaan ini mau cepet selesai, kamu kerjakan aja sendiri. Aku nggak peduli kamu mau bilang aku itu nggak konsekuensi sama pekerjaan aku. Tapi setidaknya aku lebih baik daripada temen yang nggak pernah pikirin perasaan aku. Terserah. Pusing. Aduh, Oh ya udah, Ini- aku mau balik ke kota. Ya udah. ini masalah disebabkan oleh saya, Mbak. Enggak, Mas. Udah biarin aja, dia emang kayak gitu kok. Bentar, Mbak. Saya rasa saya nggak punya salah apa-apa deh, Mbak. Terus salah saya apa yang sama dia ya, Mbak? Enggak, Mas, gini, dianya aja yang nggak bisa memposisikan diri. Dia sebenarnya tuh dia punya perasaan sih sama Mas. Tapi kan kita berdua emang nggak ada apa-apa kan ya, Mas? Dianya aja yang baperan. Mas mau kemana sih? Gini, Mbak. Temannya Mbak itu udah jauh tuh. Udahlah, biarin aja, dia juga udah gede kan, udah dewasa, udah tahu jalan pulang. Nggak bakalan tersesat kok, udah biarin aja. Memangnya nggak apa-apa, nggak mengganggu pekerjaan Mbak? Nggak apa-apa. Aduh. Gimana ya, Mbak? Gara-gara saya ya pasti ya, Mbak. Enggak, Mas. Bukan gara-gara Mas juga kok. Kalau gitu, saya minta maaf, Mbak, kalau saya salah. Tapi saya rasa saya sudah melayani Mbak dan temannya itu dengan baik. Tapi saya nggak nyangka bakal kejadian seperti ini, Mbak. Oh, iya, Mas. Iya, Mas. Oh, maaf, Mbak. Keenakan. Maksudnya? Keenakan ngobrol maksudnya gitu. Oh, gitu. Ya sudah, Mbak. Habis maghrib Iya. ditunggu di kantor desa. Habis maghrib. Tadi Iya. saya bilang habis isa ya? Oh, habis maghrib ya udah nggak apa. Nanti setelah maghrib saya sendiri yang akan datang ke kantor desa, nggak apa kok. Iya, Saya bisa mengatasi semuanya. iya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Ferry. Iya, ya, Mbak. Dan maaf, ini kesan hari pertama kita jadi nggak baik kayak gini sama Mas Ferry. Padahal Mas Ferry udah mau bantuin kita. Nggak apa-apa, Jadi Mbak. salah paham kayak gini. Ya sudah, Mbak. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Mbak. Mas, tapi nanti setelah maghrib tolong jemput saya, soalnya kan saya nggak tahu Oh, saya kira, jalanan di sini. Saya kira Mbak mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, mari saya antar. Oh iya sih, sebenarnya masih banyak tempat yang masih belum saya ketahui di sini. Jadi Ya sudah lah, Mbak, gak usah banyak basa-basi, yuk. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah bisa